Trigliserida kita tinggi, 150 ke atas, 200, 300. Tuh bahkan kayak klien gue ini ya, dia trigliseridanya tuh tinggi banget. Teman-teman bisa lihat langsung di layar ya, 489 trigliseridanya. HDL-nya pun juga rendah. Dan klien gue ini tergolong masih agak muda, umurnya 30-an awal nih. Ataupun kayak klien gue satu lagi ya, beliau umurnya 68, udah kena serangan jantung 2 kali, dan trigliseridanya tuh sebelum gue coaching, itu tinggi banget. Teman-teman bisa lihat di layar, 239. HDL-nya pun juga rendah. Kita wajib hati-hati karena resiko serangan jantung ataupun stroke itu bakalan jadi meningkat. Cuman tenang aja ya, teman-teman setelah nonton video ini, teman-teman bakalan langsung menormalkan trigliserida teman-teman di bawah 100 langsung optimal selama 2 minggu. Kayak klien gue ini, setelah gue coaching, itu langsung menurun trigliseridanya. Menurun 400 poin. Teman-teman bisa lihat ya, tanggal tesnya juga dan tanggal afternya. Nah, jadi klien gue ini cek di Singapura ya, dan HDL-nya langsung naik 7 poin. Ya, teman-teman bisa lihat before afternya selama 2 minggu. Nah, oke. Fungsi hatinya, gamma GT-nya yang awalnya tuh tinggi banget, teman-teman bisa lihat di layar. SGOT, SGPT juga langsung normal. Lingkar perutnya turun ya, sebanyak 7 cm dan berat badannya turun 4 kg. Ataupun klien gue yang jangka panjang ini, itu komposisi badannya berubah. Yang awalnya trigliseridanya tadi tinggi banget, itu jadi 2 digit ya. Selama ini pakai obat, nggak turun-turun. Setelah kita lakuin nanti cara-cara yang gue bakal sharing, itu langsung menurun. HbA1c-nya yang awalnya tinggi, itu jadi normal lagi. Yang awalnya prediabetes, nggak ada lagi tuh ya HbA1c tinggi. Dan banyak lagi testimoni klien gue ya, yang beliau dokter, spesialis, udah pakai obat, nggak turun-turun trigliseridanya. Setelah gue coaching itu selama sebulan, itu langsung turun trigliseridnya tanpa obat. Dan video ini juga didukung dengan studi 2025, jadi studi terbaru dan tingkat pembuktiannya lumayan tinggi. Dia meta-analysis. Nah, gimana langkahnya? Kita langsung bahas aja. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, nama gue Putra. Jadi gue adalah health coach. Gue udah banyak banget ngebantuin teman-teman yang pengen ngebenerin hasil labnya ya. Yang awalnya trigliseridnya tinggi, HDL-nya juga rendah, fungsi hatinya tinggi banget, gamma GT-nya ya, dan juga prediabetes atau bahkan obesitas, itu emang kerjaan gua sehari-hari. Nah, sebelum ke pembahasan langkah-langkah, gua mau kasih tahu sedikit alasan kenapa trigliserida itu harus diturunin. Yang pertama, trigliserida itu adalah lemak dalam darah, dan trigliserida yang tinggi adalah salah satu sindrom metabolik. Oke, teman-teman bisa lihat di layar ya, ada 5 sindrom metabolik. Yang pertama, dari lingkar perut. Ya, kalau di atas 90 cm, kalau buat laki-laki atau buat perempuan di atas 80 cm, kita bakalan meningkatkan resiko terkena serangan jantung. Oke? Itu lingkar perut. Yang kedua, yaitu adalah gula kita. Ya, gula kita harus normal dengan tanpa obat. Yang ketiga, trigliserida. Ya, trigliserida juga harus normal dengan tanpa obat. Kalau pakai obat, berarti kita belum sehat. HDL juga harus di atas 40 ya, kalau buat laki-laki. Terus yang terakhir, tekanan darah juga harus normal. Normalnya bukan dengan obat ya. Normalnya itu harus tanpa obat. Baru kita bisa dikategorikan sehat. Tapi kalau misalnya trigliserida tinggi di atas 150, berdasarkan International Diabetes Federation ini ya, itu udah nggak sehat. Dan bahkan berdasarkan studi satu lagi ini ya, resiko serangan jantung udah mulai naik tuh. Ketika trigliseridanya udah mulai naik dari 89 ke atas. Ini studi 2024. Jadi nurunin trigliserida itu bukan cuma tentang angkanya doang nih, tapi seberapa lama nih kita bisa hidup. Ya ini berdasarkan data-data di studi ini. Cuman nggak usah khawatir ya, ini bakalan langsung turun dengan paling cepat. Kalau teman-teman simak sampai akhir. Nah, sebelum ke langkah yang paling pertama, nih sekali lagi gue mau sisipin, ini adalah studi yang terbaru 2025 ini, yang ngasih tahu bakalan nurunin trigliserida kita. Yaitu adalah, teman-teman bisa lihat di layar ya, jadi berdasarkan meta-analisis terbaru yang ini, diet rendah karbohidrat pada penderita diabetes tipe 2 ya, dan kalau misalnya dia punya obesitas, bisa menurunkan trigliserida rata-rata 20 poin, oke, dalam 3-6 bulan. Jadi kalau misalnya kita dengan mengurangi karbohidrat, kita bakalan bisa merilis trigliserida sebagai energi. Tapi di studi ini kan 3-6 bulan ya. Kalau pakai cara gua, kayak contohnya klien gua tadi, atau klien gua yang sebelumnya itu, nggak butuh 3-6 bulan. Sebulan udah langsung turun tuh, normal trigliserida kita. Kenapa studi ini penting? Karena studi ini adalah meta-analisis ya. Jadi dia tuh ada 17 studi yang di bawahnya tuh dibandingin semua. Kita langsung bahas aja ya. Langkah yang pertama, yaitu adalah kita wajib untuk berhenti dulu sementara untuk mengkonsumsi makanan yang bersumber dari non-hewani. Contohnya apa? Contohnya gula. Itu satu. Mau dari buah-buahan, mau dari gula pasir, mau gulanya apapun itu, dari bumbu manis, kita stop dulu semua. Nah, kenapa kita harus stop gula dari buah-buahan? Karena buah-buahan itu gulanya beda. Gulanya namanya fruktosa. Fruktosa itu disimpan langsung di hati, bukan di sel otot. Beda halnya kalau glukosa dari nasi gitu ya, atau misalnya karbohidrat lain yang kandungannya bukan fruktosa, itu disimpan di sel otot. Nah, kalau misalnya kita makan buah-buahan, langsung disimpan di glikogen di hati, sedangkan simpanan gula di hati kita itu sedikit. Oke? Teman-teman bisa lihat di layar. Nah, ketika kita stop tuh konsumsi buah-buahan, kita bakalan langsung merilis trigliserida atau lemak yang ada di sekitaran organ kita, di hati kita. Ya, jadi makannya tuh klien gue itu SGOT, SGPT langsung normal. Karena apa? Karena langsung merilis, dijadiin energi tuh.
trigliseridanya. Kayak contoh follower gue ini aja yang ngirimin message ke gue, dia nerapin semua cara-cara gue yang ini, itu langsung turun tuh. Teman-teman bisa lihat perubahan trigliseridanya. Itu jauh banget poinnya. Cuman sebulan doang. Nah, langkah yang kedua, ini penting banget ya. Ini bakalan mempercepat perilisan trigliserida menjadi energi. Nggak akan ada lagi di badan kita. Yang berlebihan itu ya tentunya ya. Yaitu adalah kita wajib untuk mengkonsumsi protein hewani sampai kenyang 50-100 gram protein di sekalinya kita makan. Nah, kenapa protein ini penting ya, terutama yang hewani? Yang pertama, kita bakalan jadi kenyang lebih lama. Yang kedua, protein ini bakalan meningkatkan metabolisme tubuh kita ya melalui peningkatan TEF. Oke? Sehingga apa akibatnya? Sehingga metabolisme kita meningkat, kita bakalan bisa merilis trigliserida itu sebagai energi lebih banyak. Jadi cara praktisnya nanti kita sekali makan itu ada piringnya, ada ayam, ada sapi, terus ada udang sedikit, ada seafood sedikit ya, ada telur, terus nanti jangan lupa kita pakein garam supaya kita nggak lemes ya, supaya tensinya nggak terlalu ngedrop, karena kita mulai stop gula dan stop karbo olahan juga ya, dan kita nanti makannya sampai kenyang. Oke? Nah, langkah yang ketiga yaitu adalah kita wajib untuk menambahkan lemak yang sehat, yang alami pemberian dari Tuhan, yaitu adalah lemak hewani. Oke? Jadi kita mau makan ayam, pilihnya paha ayam, karena paha ayam ada lemak hewani itu. Sapi, kita makannya steak. Telur, kita makan kuningnya. Tujuannya apa? Yang pertama, lemak itu akan berfungsi sebagai substitusi energi. Kita nggak akan lemes. Yang kedua, lemak itu bakalan membantu produksi testosteron ya, dan juga meningkatkan HDL kita. Makanya klien-klien gue ini itu pasti naik semua HDL-nya. Nggak mungkin nggak naik. Dan juga kita mau masaknya dengan minyak yang tidak teroksidasi berlebihan. Contohnya misalnya kita masak dengan VCO, ya, Virgin Coconut Oil. Atau misalnya dengan lemak hewani langsung, atau dengan ghee, atau dengan butter. Kita nggak mau pakai minyak seperti contohnya margarin. Itu semua trans fat semua. Atau minyak yang diproses, yang diolah. Misalnya kelapa sawit, ya, atau minyak-minyak sunflower oil atau yang oil-oil lain ya, kita nggak pakai. Oke? Nah, langkah yang keempat ini penting banget ya. Kalau ini kita skip, kita nggak akan bisa diet. Yaitu adalah kita wajib tidur yang cukup, minimal 7-8 jam. Sebenarnya kalau kita udah menerapkan diet tinggi protein, tidur kita bakalan terkoreksi dengan sendirinya, dengan alami ya. Tidur bakal lebih enak, lebih cepat, lebih lama. Tapi kenapa efeknya kalau kita misalnya tidurnya kurang? Hormon stres kita bakalan naik pada saat ketika kita tidurnya kurang. Otomatis perilisan energinya atau trigliserida sebagai energi itu akan lambat banget. Dan kalau kita kurang tidur, kita bakalan gampang lapar, terutama gampang laparnya karbo. Sehingga apa? Sehingga semakin naik malah trigliseridanya kita makan karbo banyak-banyak. Jadi tips untuk tidur biar cepat, kita wajib gelapin ruangan kita, rumah kita ya sebelum tidur setengah jam. Jangan kena blue light dari HP juga, oke? Nah, langkah yang kelima yaitu adalah kita mau ngelakuin jalan kaki, tapi jalan kakinya kita mau ada ukurannya. Jadi nggak jalan dari sini misalnya kita jalan kemana? Ke parkiran misalnya, naik mobil gitu, ya itu nggak kehitung ya. Jalan kakinya kita mau panjang, supaya nanti saking panjangnya itu jalan kaki, dia menggunakan trigliserida di badan kita ini. Lemak-lemak berlebihan di badan kita ini dirilis semua, jadi energi lu, ya. Sampai habis pak, klien gua tuh dari tinggi banget, sampai normal, sampai optimal ya. Gua pun juga, teman-teman bisa lihat di layar, trigliserida gua 50-an, Mbak. Ya. Karena apa? Karena gue rajin jalan. Badan gue juga lemaknya sedikit, teman-teman bisa di layar ya. Lemak gue six pack terus sepanjang tahun, makanya trigliserida gue tuh rendah. Oke? Nah, berapa jalan kakinya? Kita mau jalan kakinya tuh 10.000 langkah ya, berdasarkan studi ini. Karena kalau kita jangkanya panjang 100 menit gitu ya dalam sehari, itu bakalan sampai ke tahap merilis trigliserida sebagai energi. Bonus stepnya yaitu kita wajib untuk stop minum alkohol, karena kalau kita masih minum alkohol itu nggak akan turun trigliserida. Yang kedua, kurangin rokoknya. Vape, rokok itu wajib dikurangi. Gue tahu susah, tapi klien gue ini aja ya, yang dari 489 itu trigliseridanya, itu perokok berat pak. Dia punya pabrik rokok pak. Jadi dia itu berbungkus-bungkus sehari, tapi dia bisa tetap turun juga ya. Ini buat teman-teman yang penasaran sama studi 2025-nya, gue kasih tahu detailnya ya, kayak hasilnya itu gimana, perbandingannya. Ini gue nggak bakal bahas di sini, teman-teman baca aja, lihat di layar ya. Jangka waktunya itu semua lengkap, teman-teman baca aja. Nah, yang terakhir, teman-teman wajib untuk cek lab yang sebelumnya yang teman-teman takutin itu ya. Teman-teman kan panik nih, nyari di Google cara nurunin trigliserida, disuruhnya A, B, C, D, bingung. Teman-teman lakuin ini aja, teman-teman bakalan mengalami penurunan. Teman-teman cek bulan depan, oke? Apa aja yang dicek, teman-teman lihat di layar ya. Gue bakal kasih tahu listnya yang biasa gue kasih juga ke klien-klien gue. Kalaupun teman-teman masih juga bingung ya dan pengen dibimbing langsung, gue bakalan langsung monitor langsung. Gue bakalan bikinin menu makanan yang wajib dikonsumsi itu apa aja di rumah. Kalau lagi di luar tuh makanannya apa aja yang gue kasih ke semua klien gue ini ya. Apa yang wajib kita stop dulu sementara supaya trigliserida kita tuh langsung turun. Langsung normal labnya, badannya langsung mengecil, lemak perutnya mengecil, visceral fatnya habis. Program latihannya tuh apa aja selain jalan kaki yang mempercepat? Kardio di treadmill atau latihan beban itu gimana aja tuh semuanya. Dan kita akan ada meeting mingguan ya untuk memastikan progres kita tuh terjamin. Minimal turunnya 3-5 kilo per minggu. Lingkar perut 3-5 cm. Kayak klien-klien gue tadi ya. Ataupun klien gue yang ini sebulan 10 kilo pak turunnya.
lingkar perutnya 11 cm, atau yang lain 9 kilo dalam sebulan. Dan ini realistis ya, makanya ini banyak yang hasilnya banyak turunnya. Perempuan misalnya, turunnya sampai 6 kilo nih dalam 3 minggu, lingkar perutnya 19 cm. Satu lagi 5 kilo nih dalam sebulan. Memang perempuan agak lebih lambat karena dia nggak punya testosteron, dia nggak punya testis. Dan perempuan tuh ngalamin yang namanya menstruasi. Di situ biasanya beratnya naik dulu tuh. Beda kalau cowok gampang. Kalau cewek misalnya agak lebih susah, lebih lama. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dibantuin itu semua dan gua coaching langsung, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen. Oke? Semoga video ini membantu. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, bisa komen di kolom komen.